Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemarin kita membahas di episode sebelumnya membahas tentang bahwa Allah itu mustahil mumasilan lil hawadis. Itu sama dengan makhluk. Nah, di sini sekarang kita akan membahas gambaran-gambaran sama dengan makhluk itu seperti apa ya. Wasuwarul mumasalati ashrun, dan adapun gambaran-gambaran serupa semisal dengan makhluk itu ashrun, ada 10. 1. Ayyakunallahu jarrama siwahu kana murakkaban. Yakuna, hendaknya ada siapa Allah jarrama, menarik sesuatu yang siwahu, selain datnya, karena ada sesuatu itu murakkaban, tersusun. Wa yusama, dan dinamai hinaidin pada saat itu jisman, sebagai tubuh, sebagai benda. Nah, itu menyamai sesuatu atau menyamai benda, menyamai sesuatu yang selain datnya yang tersusun disebutnya benda. Au ghairu murakkabin, atau yang selain datnya itu tidak tersusun ya. Kalau tidak tersusun, wa yusama hinaidin, dan dinamai itu sesuatu yang selain Allah yang tidak tersusun itu jauharon afrodan, sebagai jauhar yang tunggal. Kalau bahasa sekarang mungkin disebutnya atom ya, jauhar itu. Au yakuna aradhan, atau yang kedua ini gambaran Allah menyerupai makhluk. Ada Allah itu aradhan yakumu bil jirmi, sebagai sifat yang menempati jirim, menempati benda. Ya, au yakuna, yang ketiga gambarannya itu ada Allah itu fijihatin lil jirmi, di suatu arah bagi benda. Oleh karena itu falaisa fauqal arsy wala tahtahu wala yaminahu wala nahwi dzalika wala nahwa dzalika min baqiyatil jihad. Maka Allah itu tidak di atas aras atau di bawahnya, wala yaminahu, dan tidak juga di sebelah kanannya, dan tidak semacam itu di kiri, di samping, dan seterusnya. Min baqiyatil jihad, dari arah-arah yang sesisanya, dari arah mata angin yang sesisanya. Aulahu ta'ala jihatun, atau Allah itu memiliki arah mata angin. Kalau tadi menempati di suatu arah, atau Allah itu memiliki arah. Falaisa lahu fawqun, oleh karena itu Allah itu tidak memiliki atas, bawah, kanan, wala yaminin. Falaisa lahu fawqun, Allah itu tidak memiliki atas, wala tahtun, wala yaminun, wala shimalun, atas, bawah, tidak juga kanan ataupun kiri. Wa nahwu dzalika, dan seumpama itu. Itu gambaran yang ketiga ya. Allah itu ada di suatu arah, atau Allah itu memiliki arah. Kemudian selanjutnya gambaran keempat, masalah itu au yahilla fi makanin ya, atau Allah itu menempati suatu tempat ya. Hala, bentar baca dulu ya, ini fi'il mudhari'nya tuh hala yahulu atau hala yahilu ya.
Oke, sebentar. Saya cek dulu di kamus. Ini untuk memastikan saja ya. Wajan fi'il mudhari'nya itu babnya bab yang keberapa? Oh, bisa yahulu atau yahillu ya. Yahulu atau yahillu. Bisa yahulu atau yahillu ya. Nah, kata au yahulla fi makanin au yataqayyada bi zamanin. Gambaran berikutnya yang keempat itu Allah itu menempati ruang atau dibatasi waktu. Gambarannya gimana? Bihaitsu takunu harakatul falaki muntabiqatan alaihi, di mana pergerakan falak, pergerakan alam semesta ini, pergerakan planet-planet ini muntabiqatun alaihi, meliputinya. Nah, itu tidak mungkin ya. Itu masalah kalau seperti itu. Itu gambaran yang keempat ya, gambaran masalah yang keempat. Kemudian Allah juga mustahil ya, ini gambaran masalah yang berikutnya, au yakurra alaihil jadidani, atau berulang-ulang alaihi pada Allah apal jadidani, dua hal yang baru, silih bergantinya dua hal yang baru pada Allah. Seperti apa dua hal baru itu? Al-lailu wan naharu, yaitu malam dan siang ya. Au tattasifa datuhul aliyatu bil hawadis, atau dat Allah Ta'ala itu tersifati, datnya yang maha tinggi itu tersifati dengan hal-hal baru. Kal qudrah al hadisah, kal qudratil hadisati, seperti kuasa yang baru, wal iradatil hadisati, kehendak yang baru, wal harokati, pergerakan, gerakan, au sukuni, seperti atau diam, wal bayadi, putih, awas sawadi, awis sawadi, atau hitam, wa nahwi dzalika, atau semacam itu ya. Atau Allah itu autat tasifa, tersifati dengan sifat ya, datuhu tersifati dengan bisigari awil kibri ya, tersifati dengan kecil atau besar, dengan makna kecil di sini, besar di sini, bimakna kasirul ajza, bimakna kasirul ajza, dengan makna, dengan arti bahwa Allah itu banyak bagiannya. Atau yatasifu bil agrad, Allah tersifati dengan adanya berbagai tujuan di dalam af'al dan ahkamnya, di dalam aneka perbuatan dan hukum-hukumnya. Oleh karena itu, falaisa fi'luhu ka ijadi zaidin li gardin minal agrad, tidaklah aktivitas Allah itu seperti menciptakan Zaid itu karena ada salah satu tujuan, tidak ya. Au maslatin tab'asuhu ala zalikal fi'li, atau Allah itu, gambaran berikutnya, Allah itu dalam af'al dan ahkamnya memiliki kemaslahatan yang mendorongnya untuk melakukan itu. Maslahatun tab'asuhu ala zalikal fi'li. Nah, bagaimana dengan hikmah? Fala yunafi annahu li hikmatin, maka tidak menafikan, tidak menegasikan bahwa aktivitas Allah itu, af'al Allah itu li hikmatin, karena ada hikmah. Wa illa, karena kalau tidak ada hikmah, karena abasan, maka aktivitas Allah itu, af'al Allah itu, hukum Allah itu gurawan saja, abasan saja. Wahwa, sedangkan itu bahwa Allah, aktivitas Allah itu gurawan saja, mustahilun, mustahil, fi haqqihi, dalam haknya Allah Ta'ala. Walaisa, dan tidak apa, hukmuhu, hukumnya Allah itu, ka ijabis sholati alaina, seperti mewajibkan sholat kepada kita,
itu ligordin minal agrod, karena ada salah satu tujuan, ada suatu tujuan. Tidak ya, hukum Allah itu tidak ada pretensi, tidak ada tekanan karena suatu tujuan. Au maslahatin tabasuhu ala zalikal hukmi kama mara, atau ada kemaslahatan yang mendorongnya untuk melakukan hukum tersebut kama mara, seperti yang telah dijelaskan ya. Ini kalau dirinci tadi, fakulu min hadhihi suwaril asri, masing-masing dari gambaran yang 10 itu mustahilun fi haqqihi ta'ala, mustahil ada dalam hak Allah Ta'ala ya. Kalau kita hitung tadi dari mulai apa, satu, adanya Allah itu sebagai jisim ya, itu memasalan itu. Kedua, sebagai atom, kemudian sebagai sifat yang menempati benda, atau Allah ada di suatu arah, itu yang keempat ya. Allah ada memiliki arah, atau Allah itu menempati ruang dan waktu, 5-nya. 6, Allah itu terkena oleh pergantian yang baru. 7, Allah tersifati dengan hal-hal yang baru seperti kudrah yang baru, kehendak yang baru ya. Atau 8, Allah itu tersifati dengan kecil dan besar. Atau ke-10, Allah itu ya 9, 10 ya, Allah itu tersifati dengan tujuan di dalam berbagai aktivitasnya. Nah, ini juga mustahil bagi Allah. Jadi gambaran-gambaran tadi, Allah tadi ya, dirinci lagi, Allah itu jisim ya, sesuatu yang tersusun, atau Allah itu jauhar, atau Allah itu arad, sifat Allah itu ya, sifat makhluk yang menempati ruang ya, menempati benda. Allah itu berada di suatu arah bagi benda, Allah itu memiliki arah. Itu 5 ya. Allah menempati ruang, Allah terbatas waktu, Allah terkena pergantian 2 hal yang baru, tersifati dengan sifat-sifat yang baru ya, tersifati dengan kecil dan besar, atau aktivitasnya itu tersifati dengan tujuan, hukumnya itu tersifati dengan suatu tujuan. Itu ke-10 hal itu semuanya mustahil dalam atau bagi Allah Ta'ala ya. Itu gambaran 10 gambaran mengenai mumasalah ya. Ke-10 itu mustahil ada pada Allah, gambaran-gambaran tadi. Berikutnya ya, kita lanjutkan. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bin nafsi, dan wajib dalam hak Allah Ta'ala apa? Al-qiyamu bin nafsi, berdiri sendiri. Wa ma'nahu, nah makna qiyamu bin nafsihi itu mufassarun bi amrayni, jadi ditafsirkan, diinterpretasikan dengan 2 hal ya. Apa arti qiyamu bin nafsi? Pertama, qiyamu bin nafsi itu artinya al-awwalu annahu ta'ala la yaftaqiru ila mahallin yaqumu bih, bahwasannya Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan kepada suatu tempat untuk dia tempati ya. La tidak yaftaqiru, membutuhkan, ila mahallin, kepada suatu tempat yang yaqumu bih, ia bermukim, ia meninggali tempat itu, menempati tempat itu. Itu gambaran pertama. Untuk yang binafsi tidak butuh pada tempat. Wasani, gambaran yang kedua, annahu ta'ala la yahtaju ila mukhassisin ay mujidin. Allah Ta'ala itu tidak butuh kepada yang mengkhususkan, maksudnya mewujudkan, mengadakan. Wa hadatsani wa in kana yastagni bil qidam, yang kedua ini sekalipun sudah cukup ya melalui sifat qidam itu la yakfi fihil istigna, tapi tidak cukup dalam hal itu apa? Al istigna, merasa cukup ya, tidak cukup dengan hal tadi saja. Li'an
khataral jahlu fi hadzal fanni azimun. Karena li'anna khataral jahli, karena bahaya orang bodoh di dalam hal ini atau mengenai hal ini azimun, sangat besar. Fala budda min tasrihi bil aqaid, maka mau tidak mau ya mesti menjelaskan akidah-akidah tersebut. Memang sih kalau bagi orang yang sudah paham dengan dalil sifat kidam ini sudah bisa ya, cuma agar yang membaca itu tidak semua orang yang mengerti, yang awam juga membaca. Misalkan teman mendengarkan ini penjelasan ini di video ini, maka perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud yang kedua ini ilmu khasisin adalah karena suka terbetik dalam orang bodoh mengenai hal ini, atau bahayanya orang bodoh dalam hal ini sangat besar sekali ya. Kemudian kita lanjutkan wadiduhu, dan adapun kebalikannya itu sifat qiyamu bin nafsi al-ihtiyaju ilal mahalli, yaitu butuh kepada tempat, wal mukhassisi, dan yang mengadakan. Wa dalilu ala dzalika, dan adapun argumen atas hal itu, atas al-qiyamu bin nafsi, annahu law ihtaja ila mahallin, argumen terbalik, dibalikan dulu ya. Bahwasanya jika Allah itu butuh kepada suatu tempat, aidatun yakumu bih, bahwa Allah itu adalah suatu dat yang menempati ruang, lakana tentu ada Allah itu sifatan sifat, li'annahu la yahtaju ila mahalin yakumu bihi ila as-sifah, bahwa tidak ada yang butuh kepada suatu tempat yang ia tempati illa sifati, kecuali sifat. Misalkan putih itu butuh tempat bersemayamnya putih, atau hitam, warna hitam itu sifat, tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia butuh kepada tempat ia tinggal di tempat itu, atau mensifati atau menyifati benda yang dia tinggali. Ididat, karena dat itu la tahtaju ila datin takumu biha, tidak membutuhkan kepada dat yang di sanalah ia bersemayam ya. Nah, di dalam tadi apa sifat tadi ya. Wa kaunuhu, dan adanya Allah itu sifatun, ada sifatan sifat, muhalun adalah hal yang mustahil, yang irasional. Idlaukan sifat lam yattasif bisifatil ma'ani wala ma'nawiyah, karena jika dia sifat maka dia tidak tersifati dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Wahiyya wajibatul qiyami bihi ta'ala, dan itu wajib melaksanakannya ya. Qiyamu bin nafsi ya. Oke, lanjutkan dulu ya. Oke, lanjutkan. Pak adamu tisabbihi ta'ala bidzalika batilun, maka tiadanya tersifatinya Allah dengan sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu batilun, ada hal yang batal. Fa batala ma ada ilaihi, maka batal juga yang menyebabkan kepadanya, wahwa aftiqaruhu ilal mahal, butuhnya kepada tempat. Wa idza batala iftiqaruhu, jika batal butuhnya Allah, sabata istighna'uhu, maka tetaplah tidak butuhnya Allah anhu, dari yang tadi. Wal matlub, dan itu yang dimaksud dari apa tadi, argumen yang sedang kita bahas, argumen sifat mukhalafatul hawadisi kita sedang bahas masih sifat al-qiyam bin nafsi ya, bukan mukhalafatul hadis, al-qiyam bin nafsi. Yang dimaksud itu Allah, bahwa al-matlub itu yang dimaksud Allah
tidak butuh ya kepada selain zatnya, maka disebut qiyamu binafsi. Walau ihtaja ila mukhassisin, dan jika Allah itu butuh kepada yang menentukan atau yang mengadakan dari tiada, apa ada mutisofih bidzalika batil, bukan ya, apa mujidun yujiduhu, kalau Allah itu butuh kepada yang menentukan, yang mengadakan, yujiduhu mujidin yujiduhu ya. Lakana hadisan, tentu Allah itu baru, Allah itu makhluk, li'annahu la yahtaju ila dzalika, tidak ada yang butuh kepada hal itu, ilal hadisu, kecuali orang yang belajar hadis atau al hadis, idzil qadim la yahtaju bihi, karena yang terdahulu, yang maha terdahulu itu tidak membutuhkan kepada mukhasisnya. Wa kaunuhu hadisan, dan adanya Allah itu baru, itu muhalun mustahil, li'annahu qad sabaqa wujudihi wa qidamihi ta'ala wa qidamihi wa baqaihi dzatan wa sifatin, karena telah dikemukakan wajibnya, wujudnya, kemudian mendahulukannya itu adalah ya baik secara zat maupun secara sifat. Itu dulu ya, mudah-mudahan yang kita bahas yaitu tadi sifat qiyamu binafsi menjadi wawasan yang dapat menambah keyakinan kita kepada sifat-sifat Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ala aqwamit thariq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.